semua, aku Dita Puspaningrum dari Prodi PBSJ. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian unggah-ungguh basa, jenis-jenis sampai dengan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang kita bahas adalah pengertian unggah-ungguh basa. Jadi dalam budaya Jawa, unggah-ungguh basa itu sangat penting loh. Tujuannya supaya kita bisa menghormati orang yang kita ajak ngobrol. Makanya kita perlu hati-hati dalam memilih kata agar tidak salah saat berbicara dengan orang lain. Griya ngomong karo wong tuane ngagem basa krama, ngoko alus napa krama alus, basa krama. Di sini kita juga mengenal jenis-jenis unggah-ungguh basa. Nah, unggah-ungguh basa itu dibagi menjadi dua, ada basa ngoko dan basa krama. Keduanya punya ragam masing-masing yang dipakai tergantung situasi dan dengan siapa kita berbicara. Yang pertama ada basa ngoko lugu. Ini merupakan bahasa yang semuanya menggunakan basa ngoko tanpa ada campuran basa krama sama sekali. Biasanya digunakan kalau kita lagi ngobrol sama teman dekat atau orang yang sudah akrab. Contohnya, yen kowe arep lunga dolan, mengko aku diampiri ya, atau wingi aku atus ning kali bareng konco-konco. Berikutnya ada basa ngoko alus. Kalau yang ini campuran antara ngoko dan kromo, dipakai ketika ngobrol sama orang yang lebih tua atau suasananya masih cukup santai. Contohnya, panjenengan opo wis dahar. Sekarang kita beralih ke ragam basa kromo. Yang pertama ada basa kromo lugu. Kalau yang ini semua katanya sudah menggunakan basa kromo. Digunakan ketika kita ingin berbicara dengan lebih sopan kepada orang yang lebih tua atau yang perlu dihormati. Contohnya, kulo badhe mantuk atau kulo dereng tilem. Nah, yang terakhir adalah basa kromo alus. Ini merupakan ragam bahasa Jawa yang paling sopan dipakai ketika berbicara dengan orang yang jauh lebih tua atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Contohnya, Bapak tindak datang Surabaya dinten Rebo, atau Bapak dereng kondur saking Saben. Setelah mempelajari semua ragam basa di pertemuan pertama, sekarang waktunya kita mengerjakan soal latihan. Nah, di sini ada 4 ragam basa, yaitu ada ngoko alus, ngoko lugu, kromo lugu, dan kromo alus. Setiap siswa yang maju ke depan masing-masing membuat satu kalimat. Ada 4 siswa yang maju ke depan untuk menuliskan kalimat menggunakan ragam bahasa tadi. Setelah mereka maju ke depan, saya mengoreksinya, lalu sebelum mereka duduk, saya memberikan sedikit hadiah karena mereka sudah mau aktif pada pertemuan hari ini. Pertemuan kedua masih membahas tentang unggah-ungguh basa. Nah, saya sudah menyiapkan satu video drama pendek yang temanya unggah-ungguh, diperankan oleh anak kelas 12 TKJ 2. Nah, dalam video tersebut, anak-anak itu sedang berpamitan dengan seorang ibu dan mereka ingin bermain ke sebuah tanah lapang. Saat berada di jalan, mereka bertemu dengan bapak-bapak yang terjatuh dari sepeda. Dalam satu video, ada 4 ragam basa yang digunakan. Yang pertama, ngoko lugu, kedua ngoko alus, ketiga kromo lugu, dan keempat kromo alus. Pada akhir video ada satu pesan moral yang selalu dijunjung oleh masyarakat Jawa, yaitu dadi wong Jawa aja nganti ilang jawane, tata krama lan tingkah lakune kudu dijaga ning ngendi wae papan panggonan. Yang artinya, sebagai orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Tata krama dan tingkah laku harus dijaga di mana saja kita berada. Setelah film selesai, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat apakah mereka menyimak video yang saya tampilkan atau tidak. Pesan sing video wau napa?
Lan urip kuwi kudu saling tulung tinulung marang sapadha. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya menutup pembahasan unggah-ungguh pada pertemuan kedua. Hai semua, selamat datang di pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Yuk, kita mulai. Nah, yang pertama dari pengertiannya dulu ya. Nah, cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan disebarkan secara lisan tanpa pengarang yang jelas. Cerita ini diwariskan turun-temurun dari leluhur hingga berkembang sampai saat ini. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang menceritakan asal-usul daerah, kisah pahlawan, hingga cerita tentang hewan. Cerita rakyat sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga, sebagai fungsi sosial budaya untuk melestarikan budaya masyarakat. Tak hanya itu, cerita rakyat juga dibagi menjadi 6 jenis. Ada mite yang menceritakan tentang hal gaib, legenda menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau tokoh, epos tentang pahlawan, sage yang mengandung unsur sejarah, fabel menceritakan cerita yang tokohnya itu hewan dan dapat berbicara, dan yang terakhir parabel di mana cerita tersebut mengandung pesan moral. Cerita rakyat juga punya unsur intrinsik yang membangun cerita dari dalam, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Keenam unsur ini penting untuk dipahami saat kita membaca atau menganalisis sebuah cerita rakyat. Sebelum pertemuan berakhir, saya akan membagikan sebuah buku bacaan cerita rakyat. Lalu siswa membaca buku tersebut. Setelahnya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan siswa harus menjawabnya secara acak saya tunjuk. Nah, sakniki Mbak Evril, sudut pandangnya niku ngagem sing kepinten. Sudut pandang orang ketiga, Bu, serba tahu. Jadi penceritaan berada di luar cerita dan mengetahui pikiran serta perasaan tokoh. Selesai memberikan pertanyaan pemantik, saya menutup pertemuan pertama itu dengan salam dan doa kafaratul majelis. Hai semua, selamat datang di pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan unsur intrinsik cerita rakyat. Pada pertemuan kedua ini, kita akan langsung menyaksikan salah satu contoh cerita rakyat melalui sebuah film. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menonton film tentang asal-usul Telaga Sarangan. Telaga Sarangan merupakan salah satu contoh nyata dari cerita rakyat jenis legenda yang sudah kita bahas sebelumnya. Sambil menonton, teman-teman coba perhatikan dengan baik. Siapa saja tokohnya, bagaimana alur ceritanya, dan pesan moral apa saja yang bisa kita ambil dari film tersebut. Di sela-sela menonton video, saya juga sesekali melemparkan pertanyaan kepada siswa, mencoba melihat apakah siswa tersebut menyimak atau justru mereka asik sendiri dan tidak menyimak video yang saya tampilkan. Amarga kenapa kok iso dadi nopo? Mangan ndok noko ajaib sing ditemu. Nah, sebelum sesi pertemuan ini berakhir, saya meminta 2 orang siswa untuk menceritakan kembali apa yang kita lihat tadi. Apakah siswa tersebut bisa atau justru sebaliknya? Nama saya Intan Puspitasari. Ya, nama saya Nur. Jadi pada intinya ceritanya itu tadi menceritakan, mengisahkan mengenai dua pasutri yang bernama Kiai Pasir sama Nyai Pasir, apa Nyi Pasir gitu. Nah, lalu
Kiai Pasir itu menemukan sebuah telur yang ukurannya cukup besar di sebuah seperti goa atau apa itu tadi ya. Terus dimakanlah sama beliau, sama Kiai Pasir ini, dan tidak lama tubuh Kiai Pasir itu berubah menjadi naga yang sangat besar. Nah, lalu karena kecintaannya Nyi Pasir kepada Kiai Pasir, beliau memohon kepada Tuhan agar Kiai Pasir bisa dikembalikan menjadi manusia seperti pada umumnya, seperti semula. Namun, Nyi Pasir malah dirubah pula menjadi naga juga, naga air itu. Lah terus, akhirnya, Nyi Pasir kan berenang tuh, berenang lalu mencari mencari naga suaminya itu. Akhirnya mereka bertemu dan dipercaya oleh masyarakat situ tuh dua naga ini berenang berenang di sekitar telaga itu. Dan apa ya, kayak intinya tuh menghentak-hentakan ke apa ke tanah apa kemana gitu, terus terbentuk apa gitu, lalu sekarang menjadi Telaga Sarangan. Nah, seperti biasa, setelah dua siswa itu menceritakan kembali, saya memberikan hadiah karena mereka sudah berani untuk tampil di depan dan menceritakan ulang apa yang film tersebut sampaikan. Nah, sekian materi di pertemuan kedua tentang cerita rakyat ini. Semoga setelah menonton ini kalian makin paham tentang apa sih cerita rakyat dalam kehidupan nyata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're